Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan telematika dan kaitannya dengan hukum nasional dalam rangka menuju masyarakat yang cerdas. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Karista Arya Dwijaya, NIM 1915101047, Prodi Ilmu Komputer dari Fakultas Teknik dan Kejuruan. Baik, di sini pendahuluannya ialah hukum telematika tidak terlepas dari sistem hukum nasional secara keseluruhan karena sebagai rezim hukum baru, hukum telematika ditopang oleh berbagai bidang ilmu hukum yang saat ini merupakan hukum positif nasional maupun instrumen hukum nasional. Dalam melaksanakan pembangunan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Terlebih lagi, negara hendaknya dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum. Dalam hukum, sebagai satu kesatuan sistem terdapat elemen kelembagaan, elemen material hukum atau legislasi, dan elemen budaya hukum. Materi pertama yaitu peranan dan dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lahirnya dan berkembang secara pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong demokratisasi, termasuk di dalamnya mendorong sistem hukum nasional yang demokratis. Proses pembuatan dan penegakan hukum saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Karena saat ini sudah lahir masyarakat TIK yang bisa mengakses segala informasi tanpa batas. Sistem hukum nasional yang demokratis. Yang pertama ada hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila. Yang kedua, ada hukum nasional dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Memajukan kesejahteraan umum. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya ada hukum nasional harus bersumber sebagai dasar negara yang merupakan dasar penuangan cita-cita bangsa dan tujuan negara. Dari sini kemudian lahir kaidah-kaidah penuntut hukum, yaitu 1. Hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara baik teori maupun ideologi. 2. Hukum nasional harus mengintegrasikan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Artinya, pembangunan hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, hukum nasional harus berorientasi pada pembangunan keadilan sosial. Yang keempat, hukum nasional harus menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban. Yang terakhir yaitu ada hukum nasional menuangkan asas-asas atau norma dasar yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Implementasi dari hal tersebut, maka hukum nasional antara lain haruslah hukum yang mengabdi kepentingan nasional untuk memajukan negara dan menjadi pilar demokrasi serta tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penduduk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah negara, mengalir dari landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya ada penataan kelembagaan. Jadi di sini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah berimplikasi lahirnya banyak lembaga negara atau organ, baik lembaga utama atau primary constitution organs maupun lembaga pendukung atau penunjang atau state auxiliary body atau SAB. Maka kondisi tersebut harus disesuaikan dengan desain UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peran auxiliary bodies dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan publik, penegakan hukum dan peradilan serta pembentukan dan perencanaan hukum. Maraknya kelahiran berbagai SAB perlu ditata dan dikaji ulang
Urgensi pembentukannya adalah eksistensinya secara selektif dan benar-benar bermanfaat dan tidak membebani kinerja dan perekonomian nasional. Kaji ulang tersebut paling tidak mencakup A. Tingkat kepercayaan keberadaannya. B. Kadar urgensinya. C. Eksistensi dan kinerjanya. Dan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya. Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan hukum nasional yang demokratis adalah bagaimana membuat sistem hukum yang kondusif bagi keberagaman subsistem, keberagaman substansi, dan pengembangan. Bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi juga telah mengakui hak masyarakat untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi secara bebas. Dukungan TIK saat ini menjadi sangat penting. Reformasi konstitusi telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna antara lain adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar. Adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi yang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam negara hukum yang kita anut, UUD NRI pada tahun 1945 adalah sumber hukum yang paling mendasar. Hukum tertinggi yang mengandung nilai asas dan norma harus dipatuhi, dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan atau kebijakan hukum, baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan yudisial serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum nasional yang hendak dibangun, pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh batang tubuhnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara. Undang-Undang Dasar NKRI 1945 telah mendapat hak asasi manusia pada proporsi yang sangat baik. Namun demikian, sebagaimana lazimnya pelaksanaan semua hak warga negara, pelaksanaan HAM juga tidak pernah ada absolut karena tetap dibatasi oleh kewajiban penghormatan terhadap hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada Grand Design System dan Politik Hukum Nasional. Grand Design System dan Politik Hukum Nasional saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan telematika dalam rangka pembangunan hukum nasional dan didasari landasan falsafah Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang NRI Negara Republik Indonesia 1945, maka diperlukan adanya suatu Grand Design System dan Politik Hukum Nasional atau GDSPHN. GDSPHN merupakan sebuah desain komprehensif yang menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder yang mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi, dan budaya hukum masyarakat. Grand Design harus diawali dengan pemikiran paling mendasar sebagai berikut. Yang pertama ada pembangunan hukum harus menyangkut asas, norma, institusi, proses-proses, dan law enforcement-nya tanpa mengabaikan budaya hukum. Yang kedua ada harmonisasi hukum. Perlunya mekanisme legislasi yang lebih sistemik, komprehensif, dan holistik. Yang ketiga ada konsistensi pada hierarki regulasi yang berpuncak pada konstitusi. Yang keempat ada pengabdian pada kepentingan bangsa dan negara sebagai pilar untuk tercapainya tujuan hukum yang terciptanya keadilan dan ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan. Yang kelima ada Grand Design dilakukan per sektor hukum. Yang keenam ada penafsiran atau interpretasi semua tatanan baik filosofis, sosiologis maupun yuridis secara mekanik dan komprehensif.
budaya hukum. Lahirnya masyarakat berkarakter cyber telah memuncul budaya baru, yaitu budaya borderless dan akses tanpa batas. Hal ini juga berpengaruh terhadap budaya hukum yang merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembangunan sistem hukum nasional. Mengingat permasalahan hukum yang ada, menyangkut hal ini saat ini diperlukan mendapat perhatian sendiri. Pemanfaatan TIK dalam rangka diseminasi hukum sejalan dengan pengarahan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Konvensi Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, bahwa seluruh penyelenggara negara bertanggung jawab terhadap diskriminasikannya hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat memahami hukum secara utuh, yang secara langsung merupakan langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Dari pengalaman selama ini berlangsung dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum merupakan salah satu yang perlu dengan sungguh-sungguh ditingkatkan melalui koordinasi secara nasional, terpola dan terstruktur secara baik dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur pendukung seperti partisipasi aktif masyarakat, media elektronik maupun non-elektronik, serta saluran-saluran lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi dan lain-lainnya. Akhirnya, sebagai konklusi, dapat dikemukakan beberapa hal dalam rangka mendukung upaya pembudayaan dan kecerdasan hukum masyarakat, yakni yang pertama, ada pembudayaan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif. Yang kedua, ada pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi modern dalam penyuluhan hukum. Yang ketiga, sosialisasi berbagai materi hukum dan peraturan perundang-undangan perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai peraturan hukum diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Yang keempat, ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparatur hukum dan birokrasi. Yang kelima, meningkatkan program penyuluhan hukum secara terpadu. Yang keenam, pemanfaatan berbagai institusi formal maupun informal perlu terus dilakukan. Yang terakhir, ada pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.